apa? Haluka? Loko Bako. Pajak itu sampai di kampungnya. Tepuk tangan untuk Bapak. Pulang sampai di Pokemon ya? Iya. Antar dia nanti. Sampai di tempat. Ya, baik. Satu antar lah. Antar. Nanti dokter antar kau pulang. Kita bantu kalau sampai di tempat tujuan. Kita bantu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita, kecuali waktu untuk dialog, nanti kami pandu. Kami mohon kepada Bapak Sertius untuk yang lain. Mari kita berdoa hingga Bapa di surga, kesempatan yang indah dapat mempertemukan kemudahan Roh Kudus untuk menuntun kami. Segala kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami di dalam surga, kami juga mendapatkan direktur definitif untuk itu Tuhan. Kami mohon dan yang kasih. Kami juga berdoa bagi pelaksana direktur yang selama ini memimpin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Memberikan kesempatan untuk dialog langsung kepada kita, langsung pada Pak Gubernur di atas. Dan tahun 2013 masih terus sampai sekarang melaksanakan. Yang perlu Bapak ketahui bahwa kami beritahukan bahwa ini tidak kami tutup-tutupi. Itulah yang bisa kami tampilkan rumah sakit kami. Dan rumah sakit ini memang tidak terlepas dari tergantung daripada dana yang nanti alokasikan kepada kami. Saya 70% adalah dari dana khusus yang kami pergunakan untuk kegiatan pembangunan. Lebih kurang hampir 55% adalah belanja. Itulah yang menyebabkan kami selama ini memang ingin maju, ingin membuat kualitas yang terbaik, tapi memang ini yang membuat kami, jumlah SDM kami memang sekarang ini sangat kurang. Dengan sarana prasarana gedung yang sangat kurang, dengan semua sarana. Jadi itu secara singkat yang bisa saya sampaikan keberadaan rumah sakit kami mengenai pelaksanaan kegiatan layanan rumah sakit ini di rumah sakit dan penunjang di rumah sakit ini. Itulah yang bisa saya sampaikan secara singkat kepada Bapak Guru dan Bapak Dewan yang terhormat dan kepada kita sekalian rawat jalan. Interupsi Bapak, kalau bisa audiens interaktif, tolong menyampaikan persoalan yang sudah belum tercantum dalam yang kami fotokopi ini, sehingga waktunya singkat. Mungkin yang kurang mau dilengkapi silakan. Jadi pada saat audiens pada saat interaktif kami akan memberikan waktu kepada setiap bagian, sehingga kami mohon pada setiap bagian mempersiapkan apa persoalan yang mau disampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak. Ini profil Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Ini gambar, saya ambil gambar dibangun tahun 56. Foto ini diambil tahun 60, terus cepat UGD perbandingan yang ada sekarang seperti ini. Foto diambil tahun 2009. Dibangun 2005, kita menempatinya sejak 2009. Sekilas flashback yang lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura didirikan tahun 56 oleh pemerintah Hindia Belanda. Di atas tanah seluas 300, 1 kamar jenazah, 2 asrama pendidikan, 2 asrama pegawai, 2 wisma dan 1 barak, 15 asrama pegawai. Jadi tidak masalah untuk pelaksanaan ini. Kemudian tidak terlepas Rumah Sakit Jayapura ini adalah suka tidak suka adalah pusat pendidikan. Dari zaman Belanda sampai sekarang yang efektif, efisien dan akuntabel. Yang keempat, memberikan pelayanan dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi. Ini visi kita, ini kekuatan kita, SDM kita sekarang banyak sekali Bapak. 925 orang. Ini kekuatan dan kelemahan kita. Terlalu banyak bekerja di dalam. Terlalu banyak kalau dioptimalkan kami jadi sangat kuat. Ini distribusinya dokter gigi 5 dan lain sebagainya, dokter umum. Pokja yang lalu kita sudah bentuk dan ini sudah dituangkan di dalam. Yang perlu disampaikan, kami akan bagi
menurut persoalan poli atau apa ini yang mau dijelaskan kepada Pak Gubernur? Layanan. Tadi saya sudah katakan kepada Gubernur bahwa di penyakit dalam itu kira-kira 80 sampai 100 pasien per hari. Cuma penyakit dalam kalau ditambah dengan paru itu sekitar 50, jantung sekitar 30 sampai 50. Jadi kira-kira 200 pasien per hari. Penyakit dalam ini sangat berat karena ahli cuma 2, ini baru aja kedatangan 1. Jadi dulu saya sendiri, memang selalu sendiri Pak Gubernur ya. Pasien saya kalau hujan dan panas, mereka tidak ada tempat duduk, mereka duduk jauh-jauh. Ketika mereka pakai tongkat, ada yang jatuh, siapa yang disalahkan? Pernah kami sudah mengajukan persoalan ini kepada Bapak Direktur. Direktur katakan pada saya, Ibu jangan kemari, sampaikan saja ke Gubernur. Saya bilang, Bapak, saya ingin belajar untuk menghargai persoalan yang terjadi di rumah sakit. Kalau saya tidak hargai Bapak, itu siapa lagi yang saya mau bicara? Jadi masalah ini bukan baru Bapak, sudah lama. Sampai hari ini, poli masih tetap seperti itu. Hujan kami basah, pasien setengah mati. Kami sebagai penanggung jawab di Polres kami Bapak tadi sebenarnya sudah sampaikan bahwa ini pasien datang kita di Poliklinik Bapak ya, kalau kita sudah sampaikan itu dia sakit bukan kita berobat, dia trauma karena dia lagi di beberapa tahun Pak, beberapa tahun ini apa ini seperti itu. Ketika boleh berhenti boleh bohong. Ya, rubuh pun pernah, tapi kami tambah kembali. Jadi mohon perhatian, sudah kami laporkan berkali-kali. Kemudian serana-serana seperti kamar mandi kita di bawah sangat-sangat tidak punya airnya. Syukur sekarang kita sudah sambung dari belakang kamar jenazah, sudah sangat membantu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak banyak. Terima kasih. Akhir sama seperti teman-teman, kebanyakan kami pasien-pasien yang sekarang ada umumnya mereka yang stroke, lumpuh, untuk mau naik ke dok 2 sini tuh mau ambil obat dari poli ke bawah, dari poli ke atas itu membutuhkan pendarahan. Kalau tidak ada keluarga yang angkat. Padahal saya sudah kasih bulan Februari, itu saya bertanya, kemana itu? Kalau boleh cek itu saya sudah pakai dengan berdasarkan APS dari DPU dan Diskenda, dan itu tidak bisa diubah-ubah oleh negara. Tadi saya baru ditanya, Dokter Nelly bisa ada revisinya lagi? Saya bilang hubungi konsultannya. Berapa persen yang Dokter Nelly nanti dapat untung? Saya tidak tahu. Saya tidak perlu untung. Bagi saya adalah pelayanan untuk pasien saya. Dan dua syarat saya itu, untuk poli saya bilang itu tidak layak. Seorang dokter dengan ruangan yang kumuh dan kecil, AC tidak ada, padahal ruangan ditutup dengan plastik, ventilasi saya dapat dari mana? Saya mau cuci tangan saja tidak ada. Berarti saya juga bawa penyakit untuk diri saya sendiri. Jadi rasa saya harus pindah ke atas. Dan di samping itu pasien saya tidak pantas dari bawah dia jalan terpincang-pincang naik seperti suster saya, suster kepala poli. Kedua, saya minta fasilitas EEG dan EMG itu adalah alat medis yang harus prioritas dengan skala harus diadakan segera. Jangan cuma alasan EEG, jam kesma merujuk pasien. Itu main-main uang bagi saya. Karena dokter di sini bukan dokter bodoh. Dan itu lulusan dari universitas. Saya lulusan S1 dari Gajah Mada, sedangkan spesialis dari Unpad. Dan saya lulus tepat waktu. Boleh tanya teman-teman saya. Saya dari daerah. Semua orang di Jawa ini orang Papua bodoh. Tapi begitu lihat saya, mereka tidak percaya bahwa pikirnya saya adalah orang tua saya yang kerja di Papua. Jadi saya ingin ruang saraf mulai tahun ini saya ingin direhab dan ditambahkan ruangan karena isolasi tetanus saya punya tidak layak. Makanya tetanus bisa mati. Kalau Bapak tidak percaya boleh lihat satu pasien tetanus saya itu kayak WC, ruang WC. Oke, jelas. Saya rasa masih kurang. Dokter Anto, ini kesempatan untuk saya keluarkan. Karena selama ini kita tidak ada mendengar seluruh lokakarya kita
tanya, hasilnya evaluasi apa yang dapat? Tidak ada. Dengan keluaran miliaran. Saya rasa saya tidak boleh disewa. Dan yang kedua, saya minta jasa medis karena saya dari 2009 jam Vespa kami cuma terima setengah tahun sampai 2000 kemarin 2012 kami terima bulan Juni. Dan jasa untuk yang Pemda, jasa medis untuk umum kami tidak ada, tapi dana di drop terus, tanya bendahara. Dan kami jasa dokter yang seperti dokter Emma bilang, dokter bisa terima 20, saya dokter spesialis tidak terima segitu. Padahal kalau saya di Jawa 50 sampai 75 juta saya dapat. Saya tidak bohong. Kalau saya bilang merasa sebagai orang Papua, saya tidak akan dapat menjadi di Papua sini. Saya lebih baik di Bandung. Apakah ngapain kita undang orang residen? Residen itu pun spesialis, dibayar 7,5 juta setiap bulan. Kami spesialis tidak ada, tidak dihargai. Itu jadi saya harus ngomong. Dan saya ingin jelas-jelas sekarang jasa on-call dokter spesialis 500 per bulan apakah masuk akal? Dalam 24 jam dihitung berapa jam? Itu saja. Sebenarnya saya tidak menuntut uang, tapi dihargai karena kami profesi. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus UGD sejak setahun yang lalu, Maret tahun 2012. Jadi baru 1 tahun lebih. Dan memang seperti yang tadi kita sudah lalui, bahwa pertama sekali supaya kita tahu bahwa status rumah sakit kita ini adalah tipe B pendidikan, lulus akreditasi. Jadi kita sudah lulus akreditasi tipe B. Jadi bukan tipe B tanda kutip, tapi lulus akreditasi. Ya. Terus kemudian kita adalah pusat rujukan se-Papua. Ya, setanah Papua. Kita pusat rujukan. Jadi memang mungkin saya tidak usah bisa bicara banyak karena kita tadi sudah lewat dari sana, bahwa memang kesimpulannya banyak yang harus kita perbaiki di sana, baik dari SDM maupun dari segi dana. Jadi memang betul-betul harus serius untuk memperbaiki. Dan memang saya dalam rangka 100 hari pekerjaan gubernur, saya sudah masukkan apa yang prioritas yang harus kita selesaikan untuk memperbaiki sistem pelayanan kita di UGD. Jadi jelas pasien sangat banyak dan fasilitas sangat tidak memadai. Kemudian dari segi SDM, saya juga sudah ajukan bagaimana dokter umum untuk menambah tenaga dokter jaga, jumlah perawat, terus jumlah pengantar orang sakit, terus security. Di mana selama ini security kita itu bergabung dengan semua ruangan. Padahal di mana-mana IGD itu harus punya security sendiri. Sehingga kita security inilah yang memfilter siapa yang boleh masuk ke dalam. Nah, dengan keberadaan kita selama ini, begitu bebasnya sekampung nanti datang keluarga pasien sekampung masuk. Sehingga kita petugas di sana sangat tidak aman dan sering dimaki-maki, kadang dipukul. Jadi dalam hal ini sebetulnya sejak saya diminta tanggung jawab sebagai kepala IGD, saya sudah minta bahwa security khusus IGD tersendiri, dia tidak boleh dengan ruangan yang lain, tapi dia memang harus di IGD, menangani IGD sendiri. Jadi itu sebagian yang bisa saya sampaikan karena sangat banyak dan saya sudah masukkan berupa dokumen ke Dr. Anton apa yang prioritas yang harus kita tambah untuk mendukung baik perbaikan gedung, baik penambahan fasilitas. Saya sudah kasih masuk dan saya sangat berharap sekali bahwa karena selama ini sebetulnya sejak saya diberi tanggung jawab sebagai kepala IGD, saya sudah diminta, Dokter Duma apa yang harus kita tambahin, tapi semua jadi mimpi. Berkali-kali saya diminta, berkali-kali saya berikan, baik dari SDM, baik fasilitas saya sudah minta, tapi belum pernah terrealisasi. Jadi dengan forum ini saya sangat berharap bahwa pelayanan UGD itu benar-benar dapat diwujudkan.
Itu yang harapan saya yang sangat besar. Yang Pak Gubernur, saya sangat berapresiasi kepada Pak Gubernur karena Bapak Gubernur adalah gubernur yang pertama kali yang bisa berhadapan dengan saya. Ya, karena gubernur yang lalu belum pernah dia datang. Tidak pernah, makanya masalah. Jadi nama saya Beni Rungkawu dari UPD. Mungkin Bapak sudah pernah bilang, saya pernah cerita dengan Bapak waktu sebelum jadi gubernur. Waktu itu Bapak punya saudara sakit dan kita sama-sama saya sampaikan masalah. Bapak sudah lupa, saya ulangi lagi. Bapak, ya jadi masalah UPD itu, pasien sekarang tempat UPD itu jadi tempat rawat inap. Karena ruangan tidak ada tempat lain untuk nampung pasien. Itu masalah yang kami hadapi di UPD. Terus UPD, pasien-pasien yang berobat di poli itu sekarang pasien pikat. Mereka tidak mau lama-lama di bawah. Ada fenomena yang sekarang terjadi begini, Pak Gubernur. Itu pasien orang Papua urus askes, dia berobat dulu di rumah sakit, dia bawa surat sepakat di UPD, terus langsung berhadapan dokter. Ini sekarang mereka semua ke puskesmas. Jadi dia kadang-kadang tidak mau berobat lagi, dia berhenti. Jadi ini saya mungkin itu yang mereka jengkel. Orang Papua banyak berteriak merdeka itu karena mereka tidak perhatian. Jadi supaya ini bisa dikendalikan, supaya orang Papua tidak minta merdeka lagi, hal itu harus diperhatikan. Berobatnya cepat dan ini. Karena saya takut minta merdeka ini lama-lama merdeka betul. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Gubernur supaya Pak Gubernur. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Mungkin terkait dengan masalah untuk Bapak Gubernur supaya ada ruang radiologi di UGD harus 1 kali 24 jam. Begitu juga ruang laboratorium harus 1 kali 24 jam. Selama ini kita lihat ruang lab cuma aktivitas UGD dari jam 2 sampai besok pagi. Kalau radiologi sama sekali tidak ada. Kami punya USG yang dibantu oleh Menteri Kesehatan ada, tidak pernah digunakan oleh dokter spesialis. Semua pasien USG dirujuk di luar. Tenaga kami yang dinas di UGD cuma 4 orang kalau dinas sepsi. Kalau bagaimana kalau dia orang sampai pergi potong berapa tenaga yang mau kerja? Perlu ada penambah tenaga SDM. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Beni Rungkawu bahwa pasien yang tadi Bapak lewat di UGD yang overbed adalah pasien berat tulang. Jadi minimal kami dari teman-teman di UGD harus Bapak berpikir dokter bedah tulang harus ada punya ruangan tersendiri. Bisa dari bedah umum. Supaya mereka punya pasien jangan duduk di UGD. Pasien minimal di UGD itu harus 2-8 jam. Tidak boleh lewat 8 jam. Ini yang bikin overbed di UGD. Kedepannya harus UGD harus punya berangkat yang pakai roda. Karena kami antisipasi eksternal secara dan internal. Kalau ada gempa ada apa kita tinggal mudah dorong. Ini yang tidak pakai roda semua di dalam. Akhirnya pasien yang fraktur berat, patah leher kita kasih pindah jadi beban. Jadi harus semua dalam stretcher. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Lebih lanjut sudah disampaikan oleh saya mungkin mau minta teman-teman menyampaikan kenapa sampai sekarang kita belum buat perubahan di UPD. Ada kendala apa? Mungkin ini menjadi salah satu tolak ukur ketidakberhasilan kita di Rumah Sakit 22. Padahal dana DPA sudah ada. Pak Yan waktu itu sudah datang untuk memfasilitasi menangani fisik dan lingkungan di depan rumah sakit. Pak Gub siap mendapat laporan kekurangan biaya, mungkin Pak Gub bisa mencarikan jalan lain. Kita sudah dapat peluang, tapi ternyata semangat itu tidak ada, semangat perubahan tidak ada. Saya minta teman-teman bertanggung jawab untuk kita berbicara ini. Sebenarnya dalam beberapa waktu lalu sudah ada perubahan di UGD. Ayo yang mau bicara silakan. Tidak ada. Beliau apa? Potong dari hak itu. Kerjasama lagi dari bidang keuangan. Kalau bidang keuangan tahu itu tidak benar, kenapa dia tidak cut? Dia tetap memotong orang punya hak. Kami sudah tanyakan ini sampai ke biro keuangan. Biro keuangan katakan bahwa kami tidak potong sepeser apapun dari hak-hak mereka. Kalau mereka memberi, kami menerima dengan ikhlas. Tetapi kami tidak pernah meminta satupun. Itu barusan ada. Kami tanyakan. Saya peduli dengan teman-teman. Kalau saya tidak peduli dengan teman-teman, untuk apa? Tuhan Yesus bilang kok